Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan wudu, tata cara berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syarah Bulughul Maram, dan pada malam ini kita akan membahas hadis dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Kami meminta dari salah seorang dari jamaah mungkin untuk membacakan teks hadisnya terlebih dahulu. Tafadhal. Baik, jazakumullah khair. Di hadis ini pensyarah hadis memberikan judul wujubut tartibi fil wudu, wajib tertib ketika berwudu. Ya, jadi wajib berwudu dengan urutan-urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Di sini At-Taradhi mendoakan keridhaan dua orang, didoakan oleh orang-orang beriman, yaitu sahabat Jabir dengan bapaknya beliau Abdullah, karena kedua-duanya adalah masuk kategori sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kita dapatkan karena seorang bapak dengan anaknya adalah termasuk kategori sahabat. Jabir ibn Abdullah ini sahabat yang sangat terkenal di kalangan para ulama. Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari as-Sulami. Beliau termasuk sahabat Ansor yang bermukim atau menetap di kota Madinah, yang menyambut kedatangan para sahabat Muhajirin yang berhijrah dari kota Makkah. Dan beliau juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kita sebutkan ini, atau yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam bab berwudu, tertib ketika berwudu, ini sebenarnya hadis yang disebutkan tentang sifat haji. Dan kita tahu Rasulullah SAW melaksanakan haji hanya satu kali dalam umurnya, ketika beliau mengerjakan haji wada, haji perpisahan. Dan di antara ungkapan Rasulullah SAW ketika menyebutkan ibadah hajinya, beliau katakan sebagaimana yang diriwayatkan sahabat Jabir ibn Abdullah di sini, ibda'u bima bada Allahu bihi. Ibda'u, awalilah atau mulailah oleh kalian
bima dengan apa-apa bada Allahu bihi yang Allah memulainya dengannya. Ini diungkapkan oleh sahabat Jabir yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Jabir ibn Abdullah selain beliau juga adalah seorang ulama dari kalangan para sahabat, beliau ini sosok sahabat yang mengikuti seluruh peperangan, ya, peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ikuti seluruhnya kecuali perang Badar dan perang Uhud. Ya, perang Badar di bulan suci Ramadan beliau tidak mengikutinya, dan perang Uhud ketika sahabat Hamzah mati syahid, Jabir ibn Abdullah tidak mengikuti. Dan hal ini juga diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim, ungkapan sahabat Jabir ibn Abdullah, beliau katakan, ghazautu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tis'a asyrata ghazwatan. Aku mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 kali peperangan. Kemudian sahabat Jabir mengatakan, lam ashhad badran wala uhudan. Aku tidak menyaksikan perang Badar dan perang Uhud. Mana'ani abi. Kenapa beliau tidak mengikuti? Bukan takut mati, tetapi karena dicegah oleh bapaknya yang bernama Abdullah. Ya. Alasannya kenapa? Dikarenakan kita tahu siapa sahabat Jabir, ikhwan? Sahabat Jabir yang dulunya bujang menikah dengan janda itu setelah wafatnya bapaknya Abdullah. Dan alasannya beliau menikahi janda apa? Karena bapaknya meninggalkan adik-adiknya sahabat Jabir yang masih kecil. Maka beliau berinisiatif untuk mengambil janda. Itu pun bisa jadi alasan antum bagi yang mau menikah, ya, dengan janda. Taib. Kemudian sahabat Jabir pun, beliau ketika dilarang oleh bapaknya ikut perang Badar atau perang Uhud, ini pun alasannya itu untuk menjaga adik-adiknya karena bapaknya ikut perang. Jadi sahabat Jabir tidak ikut perang. Maka beliau katakan, setelah beliau tidak mengikuti peperangan Badar dan Uhud karena dicegah bapaknya, falamma qutila Abdullah yauma Uhud lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qattun. Maka ketika Abdullah, ya, ketika Abdullah, siapa Abdullah di sini? Bapaknya sahabat Jabir. Ketika Abdullah ini mati syahid di perang Uhud, aku tidak pernah ketinggalan untuk mengikuti peperangan satupun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Dan dari ungkapan sahabat Jabir ini kita bisa membuat kesimpulan sebagaimana yang diungkapkan oleh pensyarah hadis riwayat Muslim, Imam Ibnu Hajar juga, penulis buku ini, yaitu Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ya, Sahih Bukhari, beliau katakan ketika sahabat Jabir mengatakan hal itu, apa itu? Perangnya yang diikuti oleh beliau 19 peperangan ditambah 2 peperangan. Ini menunjukkan peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sekitar 21. Ya. Dengan ungkapan dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan, ada yang mengatakan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama ada yang mengatakan peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW ada 27. Ya. Dan kita tahu Rasulullah SAW berperang, ya, dalam setiap peperangan beliau hanya membunuh 1 orang saja.
selama beliau berperang. Yang dibunuh oleh Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri adalah Ubay ibn Khalaf. Jadi yang lainnya dibunuhnya oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ungkapan 21 dengan 27 tadi ini dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar bahwasanya peperangan itu kenapa diungkapkan 21 oleh sahabat Jabir, atau disimpulkan para ulama berdasarkan ungkapan sahabat Jabir bahwasanya peperangan yang diikuti Rasulullah adalah 21. Itu kemungkinan ada beberapa peperangan, beliau katakan, kenapa para ulama mengatakan hanya 21 yang diikuti Rasulullah SAW, kemungkinan ada nama peperangan sama sehingga namanya digabungkan, atau kemungkinan yang lainnya adalah, kata beliau, peperangan tersebut yang diungkapkan jadi 21 itu adalah peperangan yang betul-betul terjadi perang. Karena ada beberapa peperangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW kemudian tidak terjadi peperangan. Alasan utamanya apa, ikhwan? Kebanyakannya adalah pasukan kaum musyrikin pada lari kocar-kacir, ya, ketika dihadapkan dengan pasukan para sahabat Rasulullah SAW. Maka sehingga kalau kita dapatkan angka 27 tadi adalah tidak menutup kemungkinan peperangan itu adalah terjadinya 27. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian sahabat Jabir ibn Abdullah adalah seorang sahabat yang mengadakan kajian di Masjid Nabawi. Biasanya beliau menyampaikan kajian hadis, demikian juga ilmu-ilmu yang lainnya. Dan beliau seorang sahabat yang Allah butakan matanya di akhir hidupnya, artinya di usia lansia, di usia masa tuanya beliau matanya dibutakan, sebagaimana kita dapatkan juga kisahnya sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau meninggal dunia di kota Madinah, dikuburkan di kuburan Baqi dekat dengan Masjid Nabawi di usia 74 tahun radhiyallahu anhu arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembali kepada hadis, ibada'u bima bada Allahu bihi, akhrajahun Nasa'i. Awalilah oleh kalian dengan apa-apa yang Allah mengawali dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hakadha bilafdil amri. Demikianlah Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan lafaz amr. Apa itu amr? Perintah. Mana bentuk perintahnya? Lafaz ibda'u. Wa huwa inda Muslim bilafdil khabar. Adapun kalau kita melihat dari kitab Imam Muslim, Sahih Muslim, maka redaksi hadisnya bukan dengan perintah, tapi dengan berita. Kalau kita lihat dalam hadis Muslim, akan kita dapatkan lafadznya adalah abada'u bima bada Allahu bihi. Aku akan memulai dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita dapatkan hadisnya adalah sahih berdasarkan lafaz Imam Muslim. Demikian juga lafadznya Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dari hadis ini kita dapatkan pelajaran pertama adalah dalil wajibnya tertib ketika berwudu, ya. Ketika hadis ini disebutkan sebenarnya tentang tata cara apa? Tata cara hajinya Rasulullah SAW. Walaupun kita tahu nanti ketika kita mengkaji sifat hajinya Rasulullah SAW, ada ungkapan Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan. Kita tahu Pak, beda tingkat kesulitan ibadah berwudu dengan tingkat kesulitan ibadah haji. Ya, berbeda sekali. Apa itu? Sehingga kalau kita saksikan dalam tata cara berwudu, mudah kita kerjakan. Kenapa? Berbeda jauh dengan ibadah haji.
Kalau ibadah haji ada redaksi hadis yang mungkin nanti dalam bab haji insyaallah taala akan kita kaji. Lafaz hadis Rasulullah SAW dengan kalimat apa? If'al wala haraj. Bahkan para ulama menulis buku khusus. Ya. Lafaz if'al wala haraj ini Rasulullah ungkapkan ketika haji akbar. Apa itu haji akbar? Haji di bulan haji. Haji asghar apa? Umrah. Ya. Di haji bulan haji itu kita tahu bagaimana orang melempar jumroh seluruhnya. Taib di jumroh Aqabah di tanggal 10 Zulhijjah, ya, kita dapatkan seluruh jamaah haji yang jumlahnya wallahu taala alam saking banyaknya apalagi saat ini, itu jelas tingkat kesulitannya akan mempersulit para jamaah. Maka Rasulullah SAW di antara bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya sampai hari kiamat adalah kalimat ketika jamaah haji melaksanakan ibadah haji, beliau katakan di tanggal 10 Zulhijjah, if'al wala haraj, kerjakan tidak masalah. Ketika para sahabat mereka kesulitan, ada yang mengedepankan apakah mesti tahalul dulu ataukah mesti menyembelih dulu hewan dan seterusnya, maka Rasulullah mengatakan apa? If'al wala haraj, kerjakan mana yang kau mudah, tatkala itu maka tidak masalah, tidak berdosa. Maka kalimat tertib dalam masalah haji tidak sebagaimana tertib dalam masalah ikhwan berwudu. Jadi kalau tertib dalam masalah haji ada diskon, ada dispensasi, ada kemudahan di sana. Tetapi dalam masalah berwudu, mari kita lihat di sini hadis yang kita dapatkan di sini sebenarnya hadis dalam masalah haji, ya. Tetapi Imam Ibnu Hajar dalam buku ini mengutip hadis ini di dalam masalah berwudu. Artinya ini dijadikan dalil oleh para ulama, dalil haji ini untuk menunjukkan tertib dalam membasuh anggota wudu. Ya, dalam anggota wudu. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah tentang tata cara berwudu, maka pensyarah hadis mengungkapkan istilah dengan kaidah ini atau dengan hadis ini, fama bada Allahu bihi khabaran wa amran nabada'u bihi fi'lan wa imtithalan. Apa saja yang Allah awali dengannya, baik bentuknya berita sebagaimana dalam redaksi hadis riwayat Muslim, atau bentuknya perintah sebagaimana dalam redaksi hadis riwayat An-Nasa'i, nabda'u bihi fi'lan wa imtithalan. Maka kita juga mengawalinya dalam bentuk perbuatan dan dalam bentuk ketaatan. Ya, apa itu maksudnya? Ketika kita mendapatkan perintah dalam Al-Quran tentang tata cara berwudu, bagaimana ikhwan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian benar-benar akan menegakkan salat, faghsilu wujuhakum. Allah katakan pertama apa perintahnya? Faghsilu, il amr, perintah. Apa perintah pertamanya? Wajah kita mesti dibasuh. Maka ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar apa? Apa saja yang Allah awali dari bentuk perintah, maka kita kerjakan dengan bentuk ketaatan melaksanakan perintah Allah. Awalnya itu, maka itu yang kita kerjakan. Itu apa? Faghsilu wujuhakum. Kemudian apa? Wa aydiyakum. Setelah wajah, tangan. Ya, wamsahu biru'usikum. Kemudian kepala. Wa arjulakum. Kemudian kaki sampai mata kaki. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar, mesti tertib dengan apa yang ditertibkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Kenapa demikian? Li'anna kalamallahu kalamun hakim. Kenapa mesti kita tertib sebagaimana Allah perintahkan? Karena perkataan Allah adalah perkataan yang maha bijaksana. Ya. La yabda dzikran illa bima yastahiq an yabda bihi fi'lan. Tidaklah Allah memulai sesuatu, disebutkan sesuatu itu di awal, kecuali memang sesuatu tersebut yang di awal ini berhak untuk diawalkan tatkala kita mengerjakannya. Ya. Ditegaskan lagi selain dalam Al-Quran, wa qad rattabahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hakada.
Demikian juga kita dapatkan Al-Quran ditafsirkan dalam perbuatan dan sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersabda kepada salah seorang sahabat, ya, dan dicontohkan juga oleh sahabat Utsman bin Affan bagaimana tata cara berwudunya Rasulullah SAW, tersusun tertib sebagaimana menguatkan apa yang disebutkan atau menafsirkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan kita tahu adalah hadis posisinya adalah sebagai penafsir untuk Al-Quran. Maka wajiblah atas kita untuk mencontoh apa yang ditertibkan oleh Allah dan apa yang disusun oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran, bagaimana tata caranya berwudu. Maka kemudian dengan hadis ini yang disebutkan adalah hadis ini sifat tata cara haji tapi disebutkan dalam tata cara berwudu, maka adalah kaidah dengan hadis ini diambil kaidah usul fiqih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Demikian juga kaidah ini adalah terdapat dalam kaidah ilmu usul tafsir. Ya, ketika antum mengkaji ilmu tafsir ataupun ilmu usul fiqih, itu akan antum dapatkan kalimat al-ibrah, pelajaran itu bi umumil lafzi, ya, diambil dengan keumuman lafadznya, la bi khususis sabab, bukan diambil dengan kekhususan sebabnya. Bisa dipahami, kawan? Contoh dalam Al-Quran, kalau ini dalam hadis, dalam Al-Quran ketika antum membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, apa artinya qul di situ? Ucapkanlah. Siapa yang diperintah? Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan? Huwallahu ahad. Ucapkan wahai Muhammad, dia itu Allah ahad, esa, maha esa. Taib. Ayat ini bisa kita terapkan kaidah ini. Apa itu? Al-ibrah, pelajaran dari ayat tadi bi umumil lafzi, dengan keumuman lafadznya, la bi khususis sabab. Jangan diambil kekhususan sebabnya. Ya, kisahnya ayat dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas seluruhnya adalah apa, Pak? Triple qul, ya. Tiga-tiganya dengan diawali qul. Siapa yang diperintahkan untuk mengucapkan berkata pertama kali? Rasulullah. Tetapi ini kisah memang khusus untuk Rasulullah, tapi apa? Pelajarannya tidak khusus untuk Rasulullah. Yang mengatakan Allah Maha Esa bukan hanya Nabi Muhammad, kurang lebih begitu. Jadi jangan pakai dalil itu, Pak Ustadz, dalilnya untuk Nabi, berarti umat Islam boleh musyrik. Naudzubillah, itu adalah tafsir yang sesat. Maka kita pasti akan dapatkan banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang mana akan antum terapkan kaidah ini dengan rujukan dari para ulama, bukan antum sendirian. Ya. Antum akan dapatkan banyak sekali ayat ataupun hadis yang mana akan mendapatkan diterapkan kaidah ini, bahwasanya pelajaran berharga dari ayat, dari hadis itu adalah lafadznya umum, bisa dipakai untuk seluruh umat manusia dari umat Nabi Muhammad yang muslim setelah Rasulullah SAW yang mendapatkan pertama kali perintah tersebut. Ya, kita lihat apa bentuknya, ikhwan. Lafadz umumnya adalah kita dapatkan ini lafadz umumnya kalimat apa? Ibda'u bima bada Allahu bihi. Lafadznya kan awalilah oleh kalian apa saja. Nah, ini lafadznya umum. Bima. Ma di sini adalah lafadz yang kalau antum pelajari dalam ilmu usul fikih adalah termasuk lafadz yang menunjukkan bentuk umum. Ya, awalilah oleh kalian apa saja yang Allah mengawali dengannya. Padahal lafadz ini dalam redaksi hadisnya adalah kisahnya khusus. Kisah apa, ikhwan? Sifat yarhamukallah. Sifat haji. Kisahnya khusus, tapi pelajarannya bisa diambil bentuk umum. Taib. Seperti antum mungkin membaca surat Al-Mujadilah, kafaratud dzihar, ya, tebusan untuk membayar orang yang mengatakan istrinya kayak ibunya, tidak mau digauli dan pokoknya diposisikan ibunya kayak istrinya kayak ibunya, maka ada kafaratud dzihar.
Ya, demikian juga tatkala orang berhubungan intim, bersetubuh dengan istrinya di siang bulan Ramadan. Ya, kan kita tahu ada tingkatan-tingkatannya. Maka para ulama mengambil ungkapan pertama yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW tatkala menebus kafarahnya orang berhubungan intim di siang bulan Ramadan. Ya, taib. Inilah yang dimaksud dari kalimat al-ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab, dari pelajaran dari hadis tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah tertib dalam tata cara berwudu ada 3 macam. Tertib dalam tata cara berwudu yang pertama adalah tartibu baina fardin wa fardin. Ya, tertib antara gerakan wudu yang hukumnya wajib menuju gerakan wudu yang hukumnya wajib yang selanjutnya. Ya, dan anggota wudu yang wajib hanya 4. Ini yang disepakati para ulama. Apa itu? Yaitu yang tercantum di dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-6, yaitu yang tadi, wajah 1, tangan 2, kepala diusap, kaki yang keempat. Inilah yang disepakati oleh para ulama, ya, yang wajib-wajib dalam berwudu. Tertib antara yang satu menuju yang selanjutnya. Ya. Yang kedua, tertib antara yang sunnah dengan yang sunnah. Jadi ikhwan, bisa dari sini bisa kita ambil pelajaran sangat penting. Apa itu? Ketika antum berwudu itu, dari membasuh telapak tangan 3 kali, itu kan tidak ada dalam Al-Quran. Oh, berarti itu sunnah. Ya. Kemudian dari apa lagi? Mengedepankan yang kanan dari yang kiri, tidak ada dalam Al-Quran. Oh, berarti itu sunnah. Ya. Walaupun nanti akan ada perbedaan pendapat, tetapi kesepakatan para ulama yang wajib itu adalah anggota wudu yang 4. Berarti kalau antum bisa simpulkan kembali, ketika antum berwudu, coba antum hitung berapa banyak amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan ketika berwudu. Ya, banyak sekali. Ya, silakan antum dites. Antara yang sunnah dengan yang sunnah, contohnya apa? Berkumur-kumur setelah menghirup air ke hidung. Ini bagi yang berpandangan bahwasanya itu adalah sunnah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, tertib antara yang sunnah dengan yang wajib. Seperti berkumur-kumur dengan mencuci atau membasuh wajah. Ya. Jumhur para ulama berpandangan bahwasanya tertib ketika berwudu antara yang sunnah dengan yang sunnah yang lain, atau yang sunnah dengan yang wajib. Coba antum ingat, amalan berwudu ketika tertib antara yang sunnah menuju yang sunnah yang lainnya, atau yang sunnah menuju yang wajib, ini hukumnya menurut pandangan jumhur ulama. Apa itu jumhur? Mayoritas para ulama adalah hukumnya sunnah. Bisa dipahami? Bukan wajib. Kenapa demikian? Dikarenakan jumhur berpandangan demikian, dikarenakan amalan-amalan yang sunnah hukum asalnya sunnah. Maka jelas apa? Ketika dia mau diatur mana saja duluan, silakan. Bisa dipahami? Tetapi jelas nanti lebih utamanya adalah sesuai dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemarin kita bahas ketika Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak ketika berwudu. Ketika berwudu itu di mana? Syekh Shalih Fauzan mengatakan awal berwudu. Ya, para ulama yang lain mengatakan sebelum berkumur-kumur. Kalau awal berwudu kapan nih, Pak? Awal berwudu sebelum mencuci telapak tangan. Kan letaknya dekat, ya. Tetapi yang lainnya apa? Ya ketika berkumur-kumur. Karena sebelum berkumur-kumur apa? Dibersihkan dulu baru sekalian berkumur-kumur. Nah, ini adalah perbedaan pendapat dalam amalan apa? Amalan yang hukumnya sunnah. Maka ketika itu kita tidak perlu cekcok. Baik.
Ketika itu kita tidak terlalu terlalu dalam. Tapi kalau untuk mempelajari perbedaan pendapat ulama agar kita tahu, maka silakan. Tetapi kalau kita bikin baku bombay gara-gara setelah berwudu begitu, gara-gara yang satunya sikat giginya sebelum cuci telapak tangan, yang satunya lagi sedang kumur-kumur, kamu ini pokoknya begitu, ini tidak etis, tidak selayaknya. Kenapa? Kita kembalikan kepada posisi para ulama menempatkan bagaimanakah memandang sunnah-sunnahnya dalam amalan ibadah. Salah satunya adalah sunnah-sunnah dalam berwudu. Ya, artinya ikhwan, ketika para ulama berpandangan hukumnya ini adalah yang sunnah itu, mau dikedepankan mau diakhirkan itu sebenarnya tidak masalah, tetapi lebih utama adalah sesuai yang dicontohkan Rasulullah. Maka ketika kita meninggalkan pun katakan, antum ketinggalan tidak nyikat gigi tadi. Coba dites. Tadi ketika berwudu sebelum sholat maghrib, siapa yang tidak sikat giginya? Artinya ketika dia meninggalkan pun, dia tidak dikatakan belum sah wudunya, tetap sah. Karena yang dia tinggalkan adalah bukan yang wajib tetapi yang sunnah. Apalagi sekarang orang yang sama-sama sedang menyikat gigi, cuma posisinya saja berbeda, maka jangan di baku bombay. Itulah. Mestinya kalau di baku bombay yang pantas di mana? Yang di baku bombay yang pantas di mana? Yang ninggalkan sikat gigi tadi. Jelas lebih pantas untuk kita bombay. Kenapa? Kamu lebih pantas saya marahin. Kenapa? Kamu tidak nyikat gigi. Ya, adapun yang lagi pada nyikat gigi beda posisi lokasinya tadi, nggak masalah. Itulah gambaran yang dikatakan sunnah. Ya. Kemudian yang selanjutnya berarti letak perbedaan pendapat para ulama adalah terletak pada kalimat penertiban antara yang wajib dengan yang wajib yang lainnya. Artinya di sini akan antum dapatkan perbedaan para ulama, dua perbedaan pendapat. Tertib antara yang wajib, apa itu yang wajib tadi Pak? Membasuh wajah karena kumur-kumur dengan menghirup air ke hidung dan mengeluarkan, ini bagian daripada wajah. Bagi sebagian ulama, bagian yang lain adalah mengatakan ini adalah wajib dengan berdasarkan dalil hadis Rasulullah SAW. Menambahkan dari penjelasan Al-Quran surat Al-Ma'idah mengatakan wajib berkumur-kumur bukan sunnah. Itu bagi pendapat ulama, sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi sekarang kesepakatan para ulama dalam masalah wajib mana? Wajah satu, kemudian telapak tangan sampai siku dua, ketiga mengusap kepala satu kali, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Ini kesepakatan. Sekarang letak perbedaan itu di sini. Ya, yang akan kita bahas saat ini adalah yang dikembangkan oleh pensyarah. Perbedaannya di sini. Bolehkah gitu? Antum ya misalkan tahu-tahu menyalakan keran air berwudu, ya. Dan di sini juga tidak ada kalimat bismillah. Nanti ada hadis selanjutnya kalimat bismillah itu atau wajib atau sunnah, kita lihat nanti selanjutnya. Sekarang yang antum mesti pahami adalah 4 anggota wudu yang wajib ini yang disepakati para ulama. Bolehkah antum sekalinya duduk depan keran, nyalakan air langsung cuci kaki? Setelah cuci kaki apa? Cuci tangan. Cuci tangan apa? Wajah. Kemudian kepala atau diacak begitu, boleh tidak? Itu maksudnya para ulama di sini. Maka di sini ada perbedaan pendapat. Ya, di sini ada perbedaan pendapat. Ketika mendudukan, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Mendudukan kalimat tertib dalam masalah yang wajib menuju yang wajib ini, hukumnya apa? Jadi, sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian yang lainnya mengatakan sunnah, tidak wajib. Dan tidak ada yang mengatakan tertib itu haram ataupun makruh atau mubah. Jadi letaknya antara wajib dengan sunnah. Imam Ibnu Rusdi, beliau pengikut madhab Imam Malik, mempunyai kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu antum layak memiliki buku ini untuk memperdalam perbedaan pendapat ulama, bukan ubaru. Ya. Sehingga antum tahu apa perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Ya. Antum akan dapatkan di situ pendapat imam yang 4 minimal, bahkan imam-imam yang lain yang madhabnya tidak terkenal seperti Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Kitabnya adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya. Imam Ibnu Rusdi memang bermadhab Imam Malik, tapi beliau dalam bukunya ini adalah memaparkan madhab-madhab yang lain, bukan membela madhab Imam Malik. Dan ini jelas diantara bentuk usaha Imam Ibnu Rusdi
sebagai bukti insafnya beliau tidak fanatik kepada madhab. Ya, Imam Ibn Rus dalam bukunya ini beliau sebutkan ada dua sebab utama kenapa para ulama berbeda pendapat dalam masalah tertib ketika berwudu, yaitu antara yang wajib dengan yang wajib yang selanjutnya. Pertama adalah para ulama sebagiannya mengatakan bahwasanya wau dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis tentang tata cara berwudu, huruf wawu yang artinya dan, ya, ini sebagian ulama mengatakan tidak berfaedah untuk mengatakan tertib. Contoh gini, jangan minum terus. Dakhala Umaru al-masjidah, ya. Dakhala Umaru al-masjidah. Umar masuk masjid. Satu orang. Kalau dakhala Umaru wa Ahmadu al-masjidah. Umar dan Ahmad, dannya itu di situ. Ya, ketika Allah sebutkan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Kata dan di situ bisa dipahami, Wan? Dalam ayat berwudu atau hadis berwudu, dannya itu bukan menunjukkan mesti tertib. Ini menurut sebagian ulama. Itulah yang menjadikan penyebab perbedaan pendapat. Jadi kedua, perbedaannya adalah perbedaan para ulama dalam mencermati perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Rasulullah SAW mencontohkan berwudu sebagaimana dicantumkan dalam Al-Quran, ditambah dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi, dan disebutkan oleh sahabat Utsman kemarin, yang diungkapkan oleh maulanya Humron, ya, sahabat Utsman ketika meminta air wudu, kemudian Utsman mempraktekkan tata cara berwudu mirip urutannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tertib. Kalimat tertib di sini sebagian ulama mengatakan ini apakah tertibnya itu diarahkan kepada hukum wajib atau sunnah? Itulah dua penyebab perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ya, mari kita lihat yang mengatakan tidak wajib dulu. Tertib itu tidak wajib. Ini mesti kita pahami juga agar kalau ada di masyarakat terjadi hal ini maka bisa kita lihat. Yang mengatakan tidak wajib adalah tertib antara yang wajib dengan yang wajib ini hukumnya sunnah saja. Pertama Imam Malik. Ya. Kedua Ashabur Ra'i. Ashabur Ra'i ini seperti Daud Ad-Dhahiri. Kemudian juga ada riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan demikian. Kemudian juga jamaah minas salaf. Banyak juga dari kalangan para ulama salaf. Demikian juga Imam Ibnul Mundir. Imam Ibnul Mundir ini salah seorang ulama yang kalau antum juga bisa memiliki bukunya Al-Ijma', kumpulan kesepakatan para ulama. Itu ditulis oleh Imam Ibnul Mundir rahimahullah taala. Jadi kita lihat para ulama yang mengatakan tertib itu sunnah hukumnya ternyata tidak sedikit. Yang kedua, yang mengatakan wajib siapa? Imam Syafi'i. Mesti tertib antara yang wajib menuju yang wajib selanjutnya. Abu Ubaid, ya. Kemudian juga ulama-ulama yang lainnya. Di sini yang kita lihat bukan voting. Tolong diingat, hukum Islam tidak mesti harus mutlak suara terbanyak suara Tuhan. Ya, kalau di Indonesia kan istilahnya begitu, suara terbanyak suara Tuhan. Toh, mari kita lihat. Disebutkan oleh pensyarah hadis di sini hanya Imam Syafi'i dengan Abu Ubaid dengan sebagian para ulama. Tapi kalau tadi kita lihat yang mengatakan sunnah itu banyak sekali nama-nama ulama. Oh, kalau gitu Pak Ustaz, saya ikut yang banyakan saja. Jangan begitu. Ya, ingat, kebenaran itu tidak mesti dengan yang banyak. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati mayoritas manusia di dunia, dijamin kalian akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Artinya suara terbanyak itu tidak mesti benar. Ya, suara terbanyak itu tidak mesti benar. Mari kita lihat dalilnya, bukan kita lihat banyaknya orang. Demikian juga antum lihat kajian. Ya, kayaknya jamaah kita sedikit, kayaknya sesat. Karena sedikit, belum tentu. Karena yang banyak juga belum tentu benar. Maka jangan lihat kuotanya, kualitasnya yang mesti dilihat, jangan lihat kuantitas. Tapi mari kita lihat dalilnya. Dalilnya yang mengatakan sunnah dulu. Hadis Rubai' binti Muawid
beliau seorang sahabiyah, pernah mensifatkan tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat hadisnya. Beliau ungkapkan, "Faghassala kaffaihi talatan." Disaksikan oleh Rubai', ini Rasulullah berwudu membasuh kaffaihi talatan, telapak tangannya dibasuh 3 kali. Wa wadda'a wajhahu talatan, membasuh wajahnya 3 kali. Wa madmada wastansaqa marrah, madmada berkumur-kumur, istinsak menghirup air ke hidung 1 kali. Artinya apa? Telapak tangan, wajah, baru kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Bisa dipahami ya, Wan? Ini hadis Rubaiyah. Ya. Kemudian juga dalam lafaz yang lainnya dari hadis Rubaiyah ini yang dijadikan dalil, dikatakan sebagian ulama mengatakan adalah tertib itu sunnah adalah fayagsilu yadaihi qabla an yadkhilihi ma'atsalatan. Kemudian Rasulullah mengawali wudunya membasuh kedua tangannya sebelum memasukkan kedua tangannya itu 3 kali. Ya. Tsumma yatawadda fayagsilu wajhahu tsalatan. Kemudian Rasulullah berwudu membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma yatamadmad tsalatan wa yastansik salasan. Kumur-kumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali. Ini mendapatkan apa? Kumur-kumur diakhirkan daripada wajah. Ini menunjukkan kata sebagian ulama ini adalah sunnah dalam masalah tertib. Taib. Ya. Yang kedua, ketika Allah memerintahkan membasuh anggota wudu, maka Allah mengatakan dengan wawu ataf dan ini katanya tidak menunjukkan tertib. Pokoknya mana saja. Ini sebagian kata para ulama yang mengatakan sunnah dalam masalah tertib. Taib. Mari kita lihat pendapat yang mengatakan wajib dalam masalah tertib ketika berwudu, yaitu dalam masalah tertib ketika berwudu di anggota-anggota yang wajib dibasuh ketika berwudu. Dalilnya adalah yang pertama ayat dari surat Al-Maidah. Sama dalilnya. Cuma beda letak apa? Ijtihad para ulamanya. Dalilnya sama, yaitu apa? Jumhur para ulama, yaitu yang salah satunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i juga, yang mengatakan wajib ketika Allah menyebutkan anggota wudu yang 4 itu apa? Allah masukkan usapan di kepala itu di mana, ikhwan? Di urutan ketertiban anggota yang sebelumnya dibasuh. Basuhlah wajah, artinya bawa air siramkan ke wajah. Basuhlah tangan, bawa air siramkan ke tangan. Ini kemudian disela, dijeda dengan usaplah. Baru nanti di akhirnya dibasuh. Menurut kebiasaan orang Arab, ya, menurut kebiasaan orang Arab apa? Ketika orang Arab mengungkapkan tentang masalah kalaulah basuh, maka basuhlah seluruhnya. Itu tertib. Demikian juga ketika kita dapatkan ada jeda dengan diusap, di antara jeda dengan antara yang diusap dengan dibasuh, itu pun menunjukkan ditertibkan. Kata istilah ungkapan orang Arab. Artinya kebiasaan Arab. Bahasa ini bahasa Rasulullah adalah bahasa Arab. Jadi jumhur ulama mengatakan tidak mungkin kalau itu diperbolehkan untuk diacak begitu, karena kebiasaan orang Arab dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Ketika Allah mengusap kepala itu adalah digabungkan dengan dibasuh, artinya mesti diatur. Kenapa? Karena kalau diacak seperti itu, maka kalimat diusap ini adalah keluar dari konteks bahasa Arab. Ya, karena kebiasaan bahasa Arab ketika dengan kata waw itu adalah ataf, menggabungkan antara yang satu dengan setelahnya, yang sebelumnya dengan setelahnya, ini menunjukkan kata tertib. Karena tidak mungkin ada manfaatnya antara diusap itu di pertengahan dalam anggota wudu yang dibasuh kecuali untuk menunjukkan kata tertib. Ini dari pandangan jumhur para ulama. Kemudian pendapat jumhur para ulama yang mengatakan hadis Rubai' ini hadisnya ma'lul. Apa itu ma'lul? Ada cacatnya. Ya, ada cacatnya. Kemudian jumhur para ulama mengatakan selain ayat dari surat Al-Maidah yang mengatakan kata waw itu mestinya dengan tertib, dikuatkan juga dengan perbuatan Rasulullah SAW yang tidak pernah didapatkan dalam tata cara berwudunya Rasulullah. Beliau pernah sekali saja mengacak wudunya dalam hidupnya, sekali saja tidak pernah didapatkan riwayatnya. Demikian juga para sahabat sekitar 114.000 tidak pernah mengacak-ngacak itu.
Artinya ijtihad para ulama yang mengatakan tertibnya anggota wudu yang hukumnya wajib itu adalah sunnah, ini pendapat yang lemah, dilemahkan oleh perbuatan Rasulullah yang tidak pernah mengacak anggota wudunya dibasuh, yaitu khususnya dalam masalah khusus anggota wudu yang wajib. Jadi dari sini kita dapatkan wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, pendapat jumhur ulama yang mengatakan wajib tertib ketika berwudu, yaitu di anggota-anggota yang wajib ini adalah hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Ya, demikian pembahasan kita di malam hari ini, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.